Karena begini takziah itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi tidak perlu diributkan tuh karena memang tidak tahu maka jadi ribut. Seperti kunut. Kunut ini harus di sholat subuh harus apa enggak? Satu harus dibaca, yang satu bilang tidak dibaca. Satu sunnah dibaca, wajib dibaca, tidak dibaca. Ribut. Nah alhamdulillah sekarang sudah ribut lagi karena nggak ada yang sholat subuh. Nah takziah itu juga demikian. Takziah itu akan terjadi, pasti terjadi perbedaan dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari ujung dunia di sana dan di sini pun berbeda-beda. Kalau ini menjadi permasalahan terus, maka umat Islam sendiri akan jelas terpecah-pecah, PR yang nggak selesai-selesai. Padahal perintahnya takziah itu dalam kata Rasulullah SAW, hiburlah keluarga Ja'far karena dia sedang tertimpa musibah. Menghibur itu macam-macam di sini. Ada yang memberikan support moral, ada yang memberikan support material. Bantulah karena dia sedang tertimpa musibah. Perintahnya begitu. Maka terjadilah di Arab berbeda dengan di Indonesia. Kalau takziah di Arab, begitu ada yang meninggal dunia, ya datang aja gitu, duduk aja. Bahkan kalaupun saling mendoakan, dalam Rasulullah juga tidak menyuruh mendoakan, tapi ternyata prakteknya banyak yang mendoakan. Disitulah dikembangkan daripada doa mudah-mudahan begitu. Ya sudahlah, kita duduk daripada ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh. Kemudian sulek, jadi ada sulek juga, susu apa tadi? Kedelai. Nah, sulek daripada main gaple, daripada gitu, akhirnya dikumpulkanlah zikir saja. Nah, zikir berbeda-beda dari sana ke sini. Zikir ada yang tahlil, ada yang tahmid, ada yang cuma baca surat Yasin, ada yang intinya di situ mendoakan. Nah, disinilah perbedaan itu terjadi. Jadi tidak masalah mau model seperti zaman Rasulullah mah juga kakak seperti ini. Takziah nggak ada dikumpulin begini, kemudian ceramah, woi bid'ah itu. Bid'ah nggak ada. Baik sahabat pun juga nggak ada seperti ini. Tapi nampaknya takziah itu adalah bagaimana upaya hadir di tempat ahlul musibah, dengan kehadiran mendoakan, dengan kehadiran memberikan support moral, itu juga merupakan sebuah hiburan. Nah, dikembangkan yang positif karena ada yang mengembangkan negatif. Katanya hiburan, kita panggil trio macan, aparatur ngebor, hiburan. Nah itu kacau lagi, itu dah kejauhan. Intinya dalam konteks datang takziah itu adalah hadir di tempat ahlul musibah. Itu bagian dari sebuah takziah. Modelnya macam-macam, seperti halnya dengan perintahnya kan ketika hakul muslim alal muslim situn, orang muslim dengan yang lain itu ada haknya, ada 6. Idza sallama alaihi fasallim alaihi, kalau dia mengucapkan salam maka jawablah salam itu. Mengucapkan salam itu betul wajib, tetapi modelnya beda-beda. Orang Arab menjawab salam, ketika kita ngomong assalamualaikum, dia bilang waalaikumsalam, itu orang Arab. Kalau orang Betawi, waalaikum salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Model salamnya berbeda-beda. Iyadatul marid, besuk orang sakit, itu juga perintahnya membesuk orang sakit. Modelnya beda-beda. Ada yang tangan kosong, ada yang bawa roti, ada yang bawa buah. Nggak bisa, harusnya tangan kosong aja. Kan perintahnya cuma besuk aja. Nah, angel juga di sini. Di sini tidak perlu dipermasalahkan mau duduk di tempat orang sakit, mau doa, mau ngobrol, terserah gitu. Tapi membesuk orang sakit, intinya itu sama dengan takziah. Intinya kehadiran kita itu menjadi sebuah kesejukan, kenyamanan bagi ahlul musibah. Itu sudah bagian dari melaksanakan ibadah sunnah. Jadi masalah teknis pelaksanaannya
perbedaan lah itu terjadi dan tidak perlu dipermasalahkan, apalagi dianggap bid'ah sampai Pak Sahibul Hajat khawatir tadi snacknya nggak laku-laku gara-gara ada yang punya prinsip tempat orang meninggal dunia itu nggak boleh makan. Ya sudah, nggak boleh makan nggak apa-apa, tapi jangan ngajak-ngajak orang lain, nggak boleh makan, sampai beliau ini yang bawa jemaah, udah sampai udahlah, angel. Sudahlah, mau datang terserah, nggak datang terserah. Jangan, kalau kita punya keyakinan laksanakan, tapi jangan membuat kacau masalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian rahimakumullah, itu esensi atau prinsip-prinsip takziah. Jadi yang ini jangan menyalahkan yang ini, terjadinya perpecahan itu karena menyalahkan. Kecuali kalau sudah keluar dari koridor, kalau kita mau prinsip pokoknya sesuai sunnah Nabi. Kayak gini mah bukan sunnah juga sebenarnya. Nabi nggak pernah melaksanakan takziah itu model ada ceramah begini. Tapi ini kan pengemasan bentuk takziah daripada duduk ngobrol nggak keruan. Beginilah ada semacam agenda acara-acara, nggak masalah juga. Jadi itu yang ingin saya ingatkan. Kemudian tidak menyalahkan itu yang paling penting, karena perpecahan itu karena saling menyalahkan. Yang disalahkan pasti nggak bisa, nggak mau disalahkan, senggol bacok. Baik, bisa hadir silahkan, dan mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua. Kemudian informasi terakhir, ibu-ibu pengajian warga perumahan An-Nur, Masjid An-Nur menyediakan makan siang di rumah duka. Jadi ibu-ibu pengajian menyediakan makan siang di rumah duka. Bapak Ibu dimohon untuk makan siang terlebih dahulu sebelum pulang. Demikian informasi dari keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hidangkan pada ibu sekalian tempatnya orang mungkin yang kami sediakan cuma seperti inilah yang ada dan kami mampukan untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang mengucapkan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah dan kepada majlis. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali bapak-bapak yang di depan saya ini pintu yang mana gitu ya Pak ya. Jadi mohon maaf, saya ini mungkin kurang silaturahim, jadi kalau di Baitur Rahman sering mungkin jadi saya dari 2006 sudah tinggal di sini, mungkin insya Allah nanti kita akan terus silaturahim, kita akan sambung. Dan saya mewakili sekali lagi keluarga mengucapkan terima kasih kepada bapak yang telah hadir. Teman saya Mas Wanto, mana Mas Wanto? Mas Haji Wanto, ini sahabat saya. Nah ini Mas Wanto ini baru pulang haji. Kata beliau, Mas Wanto ini telah berangkat haji dengan naik sepeda. Yang kemarin viral ya, mungkin di YouTube ya Mas Wanto ya. Alhamdulillah. Jadi kata beliau, ini rahasianya kalau mau haji tanpa ngantri seperti ini. Tapi asal kuat Mas Wanto ya. Luar biasa. Mas Wanto bisa ceritakan sedikit Mas Wanto pengalaman kemarin? Siapa tahu di antara bapak atau yang masih muda tertarik ya. Nanti siap menemani lagi Mas Wanto ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saya
awal perjalanan itu awal perjalanan itu September 2023. September sudah melakukan perjalanan selama kurang lebih 7 bulan itu sampai Saudi. Untuk negara yang dilewati itu 9 negara, mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand, India, Pakistan, Iran, Irak, Yordania, dan Saudi. Alhamdulillah selama 7 bulan. Itu sendirian aja terus? Iya sendirian. Suka dukanya apa Mas? Suka duka ketika perjalanan apa suka aja? Ya alhamdulillah banyak dipertemukan dengan orang-orang baik di jalan. Alhamdulillah. Gitu. Ada yang dituju mungkin membuat kita semakin semangat. Untuk bekal sendiri saya diizinkan dikasih untuk orang tua itu hanya 1 juta rupiah. 1 juta sampai ke Mekah. Masya Allah. Sekarang biaya haji berapa kalau pemerintah sekarang ini? 50 juta. 53 juta. Foroda apalagi 500 juta. Masya Allah, ini Mas Wanto hanya 1 juta. Berarti selain bekal uang, mungkin keimanan kali ya, semakin kuat. Itu. Terus ketika di jalan di negara mana yang kira-kira yang aman kemudian dikasih uang? Beliau ini go-racer dan juga sekaligus pinter dan sepeda, jadi aman ya. Jadi udah menghabiskan berapa ban itu? Ban dalam, ban luar mungkin? Jadi sebelumnya itu emang sengaja saya mempersiapkan diri itu, sengaja membuka bengkel sepeda itu alhamdulillah selama ini ke Mekah lagi dibuka ya. Pulangnya Pak. Ini perjalanan PP ini enggak? Pulang pinggir jalan saya akan bawa alat camping segala macam lengkap. Kalaupun emang gitu tidur. Untuk makan juga saya Ada perwakilan bantuan dari? Ya ada beberapa kali ketemu, masih mampir di kedutaan ataupun KJRI yang saya lewati, terutama di negara-negara yang konflik itu seperti Pakistan itu emang kayak kita tadinya awalnya semangat, ada nggak itu pasti perjalanan tiba-tiba wah balik lah gua bahasa itu kontrak mati gitu. Jadi pemerintah setempat tidak bertanggung jawab bila terjadi sesuatu, karena yang saya lewati itu di negara konflik, daerah konflik di daerah namanya Balochistan. Buat bisa itu mulai dari India dan Pakistan, saya buat sekaligus di India di Thailand. Setelah online itu daftar online, setelah keluar di Mekah tuh bulan apa, dan kan kayaknya masih lama waktu itu cerita ini kemudian kita punya grup juga, grup goes, namanya grup goes Gocapan. Ini beliau ini teknisi mekanik, kalau kita ada kerusakan sepeda tinggal kontak beliau aja, dia langsung datang. Umroh yang 3 bulan. Jadi setelah visa umroh habis, saya ganti visa dengan visa siaha yang visa turis, visa turis. Itu saya tukarnya itu di Qatar. Saya keluar dulu di Qatar, matiin visa umroh itu, baru masuk lagi menggunakan visa minggu. Itu makanya saya sempat nonton bola itu. Dan juga nggak menyarankan untuk sepeda ke sana karena menurut aku itu sangat bahaya gitu, negara-negara konflik terutama itu sangat berat. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya, kemarin pulangnya naik pesawat apa goes lagi? Pulangnya alhamdulillah disuruh cepat gitu, jadi disuruh naik pesawat. Siapa yang bantu? Ya ada rekan-rekan juga ya. Alhamdulillah. Bukan. Pesawat umum. Bukan. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang mau coba. Oh ya, ini
Ini mau dilelang, mau dipakai lagi nih. Ini berapa deh? Ayo berapa? Pak Haji berapa? Pak Ustadz berapa? Oh, udah haji. Sepeda ini sudah berhaji deh. Iya. Sudah umroh berapa kali nih sepeda ini? Ke Qatar, coba. Ya Allah, ini luar biasa. Baik, mungkin itu terima kasih ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, saya mau coba gitu misalnya. Pertanyaan apa nih? Selama jalan ke sana, masalah apa yang paling berat dan ada nggak pikiran nyesel gitu mau pulang lagi dan rasanya apa? Ya itu tadi melewati daerah konflik tadi itu yang emang harus buat surat pernyataan kontrak mati itu bisa bilang bahasanya di Pakistan ke Iran lebih gitu, yang sempat putus asa gitu, yang mau balik pulang lagi sudah ternyata jauh paling gitu. Dan alhamdulillah itu sampai Saudi itu sehat walafiat, alhamdulillah. Mungkin oke, cukup ya Bapak. Oh, bukan bengkel. Alamatnya ada di sini nih kayaknya. Dan juga untuk saat ini belum tahu kapan dibukanya karena saya lagi mabuk sepeda. Baik, ini karena sudah malam, nah ini saya mendadak tadi habis asar ya, saya WA beliau, gimana kabar sehat, saya mengundang, alhamdulillah bisa hadir. Nah, ini nggak ada skenario, nggak ada ini mendadak, jujur ini, ayo sini Mas Wanto, supaya sharing aja cerita, ya Mas Wanto ya. Terima kasih, itu aja. Sekali lagi atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu di kegiatan kami untuk menghibur kami untuk takziah di hari ketiga. Dan saya ucapkan semoga perjalanan Bapak-Bapak Ibu sampai ke rumah dengan selamat dan besok subuh kita bisa dibangunkan. Jadi jangan ketika bangun kok nggak ngelihat jendela, nggak ngelihat jam ya. Kemarin saat tadi begitu ya. Jadi ketika kita bangun subuh masih istri ada di sebelah, jam masih ada, jendela masih ada, kita sama-sama ke masjid. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا طفيت على الحسن Waalaikumsalam.